Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dalam rangka 1 tahun Jurnal Retno Listiarti, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu terima kasih kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia, atas kesempatan, atas rezeki yang Tuhan berikan. Ternyata dalam 1 tahun terhitung 14 Februari ya tahun 2021 hingga 14 Februari 2022 genap 1 tahun ulang tahun dari channel YouTube Jurnal Retno Listiarti. Saya merasa bahwa dalam 1 tahun ini saya sudah puas. Saya sangat mensyukuri bahwa Tuhan sudah memberikan segala kemudahan, sudah memberikan semua kelancaran dan juga pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa. Pada ulang tahun yang pertama ini, channel YouTube Retno Listiarti sudah di-subscribe ya oleh lebih dari 4.000 orang. Bahkan angkanya udah 4.170-an. Yang kedua adalah sudah ditonton lebih dari 110.000 kali. Lalu sudah juga memiliki jam tayang di atas 12.000 jam. Nah, itu sesuatu yang menurut saya tidak pernah saya duga juga. Nah, pada kesempatan ini selain berterima kasih pada Tuhan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim di Jurnal Retno Listiarti. Semuanya berkontribusi ya, tanpa mereka kita tidak akan memiliki atau pencapaian seperti sekarang. Terima kasih pertama tentu kepada Agung ya, yang sudah menemani dari awal untuk mengkonsep seperti apa Jurnal Retno Listiarti ini. Yang kedua mungkin Surya ya, Surya yang selalu menjadi tim editor. Juga dulu ada Julfikar ya, yaitu sebagai kameramen, ditambah lagi juga dulu ada Jihan ya yang memang mengelola media sosial. Lalu muncul orang-orang baru ya, seperti anak-anak magang ya. Ya, terima kasih juga nih untuk anak-anak magang yang Adrian, Yoga, kemudian juga ada dari BSI ya, seperti Ali, Dila, kemudian Amel, terus satu lagi siapa ya, kok saya lupa, Arsya ya, itu juga sudah cukup berperan ya di dalam ikut berkontribusi ya terhadap Jurnal Retno Listiarti. Dan nggak lupa juga gitu ya kepada rekan kerja saya yang juga mendukung ya, Joshua sebagai asisten yang tentu saja kontak sekolah-sekolah itu dibantu oleh Joshua. Juga yang selalu mengantarkan kami kemana-mana ya, driver saya, Pilih, tentu itu juga terima kasih karena tanpa kerjasama rasanya kita tidak mungkin seperti ini ya. Tentu ke depan kita akan punya target-target paling nggak meningkatkan semua yang sudah kita capai pada tahun ini. Dan yang saya inginkan sih sebenarnya orang dapat melihat apa yang saya kerjakan, orang dapat melihat, mendengar, mengetahui apa yang saya pikirkan. Dan satu lagi, saya ingin lewat YouTube ini bisa bersuara untuk kepentingan pendidikan dan anak-anak Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk channel YouTube Jurnal Retno Listiarti. Semoga kedepannya bisa semakin banyak subscribernya, bisa semakin banyak viewersnya juga. Semoga bisa selalu bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilih Lamarhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jurnal Retno Listiarti. Semoga channel ini semakin jaya, semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang seru-seru dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia seluruhnya di bidang pendidikan dan anak. Salam semangat. Oke, selamat ulang tahun buat Jurnal Retno Listiarti yang ke-1. Semoga channel YouTube ini bisa mengedukasi, kemudian terus mengedukasi, terus bisa channel ini bisa nambah subscribe-nya, mau viewersnya. Semoga tahun ini bisa 10.000, bisa 100.000, bisa aja ya. Tetap, yang penting kita tetap semangat, tetap berkarya, tetap memberikan yang terbaik di YouTube ini. Semoga sukses terus buat Jurnal Retno Listiarti. Oke, semangat. Suka dukanya.
Suka dukanya itu saya lebih banyak sukanya kali ya. Soalnya kalau dibilang dukanya dukanya nggak ada lah. Justru lebih senang ya, lebih fun gitu ya. Saya lebih suka seperti ini, kita bisa berkarya bareng-bareng, kemudian kita bisa berikan suara kita lewat media ini gitu kan. Nah, namun saja kita harus memahami benar-benar nih jati diri channel ini seperti apa. Kita harus sering-sering mengevaluasi agar tidak lepas dari jalurnya gitu. Jadi saya lebih suka sih daripada dukanya, karena kita di sini kekeluargaan semuanya gitu. Jadi nggak ada yang di gimana nggak ada. Justru mereka nih teman-teman juga yang jadi kameramen, yang jadi editor, bahkan jadi kru produksi yang lainnya gitu kan. Ada medsosnya, kreatifnya tuh lebih menyenangkan sih, karena di sini anak-anak muda semua ya. Jadi mereka itu lebih semangat lah gitu untuk berkarya. Dan kebetulan Bu Retno sendiri itu orangnya jiwa muda tuh. Orangnya jiwa muda. Jadi ya nggak merasa dirinya itu lebih senior, tapi lebih banyak membimbing, kemudian tetap akrab dan sebagainya. Jadi betah lah gitu kan. Kalau dibilang apa ya? Oh ya, kalau duka saya bisa dibilang duka atau bukan ya. Cuman saya pernah mempreview konten. Saya waktu itu berada di luar kota. Saya ada di pulau gitu kan. Karena itu ada konten yang benar-benar besok tuh harus on air. Nah, kebetulan saya tuh susah sinyal tuh malam-malam. Kemudian jaringan internetnya bermasalah. Saya bingung gimana ini ya. Tapi Google Drive-nya sudah dikirim dari Surya gitu. Saya melihat bagaimana ini bisa bisa preview nih, karena besok harus on air. Nah, tapi dilalah ketika pada saat saya selesai pekerjaan saya waktu lagi di luar kota, saya akhirnya dikasih kesempatan sama Allah. Nih, ada waktu istirahat itu juga cukup lumayan. Akhirnya saya manfaatkan untuk preview. Bayangkan di pulau yang gelap gulita, maksud saya jauh dari kota gitu ya. Hanya beberapa warga saja ya. Kemudian akses internetnya juga naik turun gitu kan. Lalu listriknya juga terbatas. Jadi saya manfaatkan waktu itu listrik itu sampai jam 4 pagi ya, maka saya masih ada kesempatan di jam 10 waktu itu. Akhirnya saya preview kan, saya lihat dan saya berhasil melihat ada beberapa poin yang harus direvisi. Nah, itu dia, terus saya kirim lagi ke Jakarta. Ya, menurut saya itu bukan duka ya, tapi pengalaman yang fun, yang sangat menyenangkan gitu, dimana saya tetap bertanggung jawab walaupun keberadaan saya itu jauh dari Jakarta gitu. Kemudian kalau komunikasi kami juga di grup ya, jadi seru sih gitu, lucu-lucuan gitu. Kalau dia udah update, wah senang banget terus udah on air gitu. Jadi lebih kepada lebih kepada ini sebuah proses sih gitu. Nah, bukan sesuatu yang duka, tapi ini sesuatu yang menyenangkan menurut saya. Apalagi ya, saya senang di sini bisa bantu Bu Retno karena kalau saya sih manggilnya Mbak ya, karena bagaimanapun juga kakak saya juga, guru saya juga, intinya istilahnya beliau ini benar-benar sangat membimbing lah. Kebetulan kami sudah lama pernah membuat organisasi ya, organisasi sains gitu kan. Kemudian kita ketemu lagi,
akhirnya kita bentuk ini, jadi ya sudah paham karakternya gitu, dan ya mengasihkan dan menyenangkan, ya seru aja sih. Kadang banyak ilmu kalau bicara sama Bu Retno gitu. Makanya pas deh kalau di Jurnal Retno ini kita membuat bagaimana Bu Retno bisa bersuara, bisa berkarya, bisa mengisi kekosongannya ya, lalu bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pendidikan dan anak ya, karena kebetulan kan beliau di Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, artinya dengan momen seperti itu, ketika kita buat channel ini adalah suatu wadah buat Bu Retno untuk menyampaikan informasi, kemudian bersuara, bagaimana hal-hal yang sebenarnya ini mengganjal dan ataupun tidak sesuai dengan di hatinya Bu Retno, apalagi dengan adanya kasus anak ya dan pendidikan ya sekarang ini, ya pengawasan gitu deh. Ya seru-seru sih, akhirnya banyak program-program yang kita buat, program tur sekolah ya, kemudian ada highlight ya, kemudian ada motivasi, seru, ada kuliner. Jadi ini semakin variasi, maka dari itu saya di sini mengkonsepkan itu semua agar yang menonton itu tidak bosan. Oh, kayaknya serius banget nih. Nah, jadi ada kulinernya, ada tur sekolahnya gitu, kemudian ada highlightnya, ada yang terbaru dan terkini, terupdate itu. Saya mengkonsepkan itu agar Bu Retno tidak tertinggal ya, ingin menyampaikan sesuatu di publik khususnya, karena selain beliau berbicara di televisi, nah Jurnal Retno inilah sebagai media beliau untuk mengungkapkan semuanya dan bersuara di sini. Jadi ya banyak sekali teman-teman media ya, teman-teman wartawan yang mengutip di channel Jurnal Retno ini untuk dijadikan pemberitaan mereka ya sebagai referensi. Khususnya Bu Retno merilis sebuah agenda atau merilis sebuah pernyataan ya lewat media channel di Jurnal Retno ya. Baik, saya Agung Raharjo, saya selaku konseptor di channel Jurnal Retno Listiarti mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama ya. Semoga semakin maju, subscribernya semakin banyak jutaan, kemudian suara ini bisa mewakili suara anak-anak dan pendidikan di Indonesia, kemudian Bu Retno semakin menjadi yang terbaik di dalam channel ini, kemudian semakin bersuara, semakin menjadi wakil kami semua, khususnya ya anak-anak kru ya di balik layar Jurnal Retno ini bisa menjadi sukses terus, dan semakin banyak viewernya, semakin subscribernya, dan semakin jaya. Go Jurnal Retno Listiarti. Jangan lupa ya subscribe-nya. Jangan lupa tekan loncengnya. Bagi yang belum subscribe, tekan loncengnya. Kalau nggak salah itu dekat lonceng. Baik, jika Anda ingin mau update di video ini, silakan subscribe. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya, maka Anda akan mendapatkan video-video update dari kami. Itu bahasanya Bu Retno ya. Padahal mah harusnya jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar kita bisa update. Nah, itu doang tuh yang susah, tapi itulah serunya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Jurnal Retno. Sukses kita semua. Amin. Harapannya untuk jurnalnya Ibu Retno ini, maksudnya YouTube-nya Jurnal Retno Listiarti bisa berkembang ya, maksudnya yang sekarang nih kalau yang gue lihat sih istilahnya udah oke lah, udah mulai konsisten gitu kan. Harapannya sih ke depan bisa lebih berkembang lagi dari kontennya, terus subscribernya makin banyak gitu kan, terutama mungkin dari adik-adik dan ini apa namanya istilahnya remaja-remaja gitu kan ya, istilahnya yang tertarik sama konten pendidikan itu lebih banyak lagi, karena ini apa namanya
anak-anak sekarang nih kan dikit yang suka konten pendidikan anak gitu, padahal ini penting banget. Jadi harapannya sih itu ya, maksudnya audiensnya ibu tuh bisa dari adik-adik yang masih sekolah atau mungkin remaja-remaja yang udah kuliah kayak saya gitu. Semoga bisa makin berkembang sih, channel YouTube-nya bisa ngambil banyak konten gitu. Kontennya makin banyak, nggak cuma school tour, terus pengawasan PTM, pokoknya makin banyak nih kalau bisa, kayak traveling ya kan. Terus kayak tips and trick tentang pendidikan anak tuh kalau boleh kan keren juga, makin subscribe saya makin banyak gitu, yang penonton makin banyak juga gitu. Jurnal Retno Listiarti itu semoga YouTube-nya makin berkembang, amin. Makin panjang umur, amin. Semoga konten-kontennya banyak dari sini sampai ke depannya. Selamat ulang tahun untuk Jurnal Retno Listiarti yang ke-1 tahun. Semoga sukses terus dan terus berkarya. Selamat. Kemudian bisa sukses ya, bisa menghasilkan suara-suara khususnya di dunia pendidikan ini bisa terkonsentrasi di sini. Sorry.